Selamat siang, masih bersama saya, Nanda Pujo Susanto, akan memberikan berita terbaru, fakta, dan nyata. Inilah reformasi. Reformasi adalah proses pembentukan kembali suatu tatanan kehidupan lama dengan tatanan baru dan menuju lebih baik. Latar belakang terbentuknya reformasi adalah banyaknya hal yang mendorong timbulnya reformasi pada masa pemerintahan Orde Baru, terutama terletak pada ketidakadilan di bidang politik, ekonomi, dan hukum. Setelah Orde Baru memegang tempat kekuasaan dan mengendalikan pemerintahan, muncul suatu kegiatan untuk mempertahankan kekuasaan atau status quo. Hal ini menimbulkan akses negatif, yaitu semakin jauh dari tekad akal Orde Baru tersebut. Penyimpangan Orde Baru yang menyebabkan munculnya era reformasi adalah: 1. Krisis moneter, adalah nilai tukar rupiah terus mengalami kemerosotan. 2. Krisis politik, mengakarnya budaya KKN dalam tubuh birokrasi pemerintah, menyebabkan proses pengawasan dan pemberian mandataris kepemimpinan kepada presiden tidak sempurna. 3. Krisis hukum, adalah karena pada masa Orde Baru, presiden yang mengabdi tidak pernah diganti karena hukum setelahnya dinilai tidak relevan. 4. Krisis kepercayaan, adalah demonstrasi mahasiswa berskala besar di seluruh Indonesia. 5. Krisis sosial, adalah mendukung dan menuntut mundurnya sistem Soeharto. Selanjutnya, tuntutan gerakan reformasi adalah aksi yang dituntut oleh mahasiswa seperti penurunan harga sembako, penghapusan monopoli, kolusi, korupsi, dan nepotisme. Selanjutnya, agenda reformasi adalah kepemimpinan nasional, amandemen UUD 45, pemberantasan KKN, penghapusan dui fungsi ABRI, penegakan supervisi hukum, dan pelaksanaan ekonomi daerah. Kembangan pasca reformasi. 1. Di era B.J. Habibie, pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan. Reformasi dalam bidang politik adalah dengan memberikan kebebasan kepada seluruh masyarakat untuk membuat partai politik dan rencana pemilu. Pelaksanaan referendum Timor Timur adalah Presiden Habibie menawarkan otonomi luas bagi rakyat Timor Timur, tapi ditolak sejak saat itu. Lepas dari NKRI pada tanggal 20 Mei 2002 secara resmi merdeka dengan nama Republik Timor Leste. Presiden Abdurrahman Wahid, pembentukan Kabinet Persatuan Nasional. Presiden Megawati Soekarno Putri, pembentukan Kabinet Gotong Royong. Upaya pemberantasan KKN, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi. Pemilu 2004 adalah pemilu pertama yang memungkinkan rakyat untuk memilih presiden secara langsung. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pembentukan Kabinet Bersatu bidang keamanan, yaitu berupaya untuk menjaga kedaulatan wilayah dari ancaman luar dengan cara mencegah terjadinya disintegrasi di wilayah konflik. Presiden Insinyur Joko Widodo, pembentukan Kabinet Kerja dengan program Nawacita atau 9 prioritas pembangunan 5 tahun ke depan. 9 prioritas itu dulu menjadi bagian visi Presiden Jokowi dalam kampanye Pilpres 2014. Presiden Jokowi dalam kampanye Pilpres 2014 dengan Nawacita Indonesia diharapkan mampu berubah dan menjadi negara yang berdaulat
secara politik, menjadi negara mandiri dalam bidang ekonomi, berkepribadian dalam kebudayaan. Pembangunan infrastruktur secara masif dan merata di seluruh pelosok tanah air seperti pembangunan jalan tol, waduk, bendungan, jembatan, dan infrastruktur lainnya. Di langit ada pelangi, tak lupa kuhitung warnanya. Cukup sekian dari kami. Terima kasih perhatiannya. Inilah iNews Sore.